Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Karakter sendiri merupakan watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau virtus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara berpandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani, bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Nah, interaksi seseorang dengan orang lain akan menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Sehingga pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, pengembangan karakter seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, fungsi dan tujuan pendidikan nasional harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pada pasal UU Sisdiknas nomor 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini merupakan rumusan tentang kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, sehingga hal ini menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter bangsa, kita perlu mengenal istilah adanya budaya, karakter bangsa, dan pendidikan. Budaya dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem pikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir ini merupakan hasil interaksi manusia dengan manusia lain dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir ini digunakan untuk kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, ekonomi, kepercayaan, pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial yang menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, norma, moral, dan keyakinan. Akan tetapi, dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam, manusia juga diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga pendidikan memiliki sistem berpikir, nilai, moral, keyakinan yang diwariskan kepada masyarakat dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai dengan kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan budaya dan karakter bangsa dapat dilakukan melalui proses pendidikan dengan tidak mengurangi esensi dari peran lingkungan, sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Untuk lingkungan sendiri, lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila. Jadi untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Untuk pengertian budaya, karakter, dan pendidikan, maka dapat dimaknai bahwa pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada peserta didik agar nantinya peserta didik itu memiliki nilai dan karakter seperti dirinya dan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya di masyarakat sehingga menjadi warga negara yang religius, nasionalis, dan produktif serta kreatif.
Sehingga pengembangan pendidikan budaya dan karakter ini dapat mendukung keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa yang akan datang untuk mencetak generasi bangsa yang berkarakter baik. Sehingga untuk pengembangan dari pendidikan budaya dan karakter ini harus kita rencanakan dengan baik, menggunakan pendekatan, kemudian metode pembelajaran yang efektif, sehingga nantinya dapat dilakukan oleh semua pendidik maupun warga sekolah melalui integrasi dalam proses pembelajaran sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya sekolah.